Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda Vivi. Kali ini kita belajar mengenai KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Ananda dapat menjelaskan dan menentukan serta menyelesaikan masalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menarik bukan? Marilah sama-sama kita belajar ya. KPK itu apa sih? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan, merupakan kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, jadi di antara kelipatan itu adalah yang disebut KPK nilainya yang paling kecil. Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh ya. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Nah, ada banyak cara untuk mencari KPK. Di sini cara pertama yaitu Bunda menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan Bunda sediakan dari 0 sampai 12. Dan masih banyak lagi harusnya, tapi di sini Bunda hanya tulis sampai 12 saja. Nah, berarti kita mulai. Di sini soalnya adalah 3 dan 6, berarti yang atas ini adalah kelipatan 3, yang bawah adalah kelipatan 6. Kelipatan 3 kita mulai dari 0 dan maju ke depan ditambah dengan 3. Jadi 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi dia angkanya ketiga. Kemudian yang bawah yaitu kelipatan 6. Berarti 0 ditambah dengan 6 yaitu 6. Nah, yang 3 tadi juga pokoknya dia itu ditambah 3 terus ya. Kalau yang atas kelipatan 3 itu ditambah 3 terus. Jadi 0 ditambah 3, kemudian 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Begitu juga kelipatan yang 6 yang di bawah, yaitu 0 ditambah 6 sama dengan 6, kemudian 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, dalam menentukan KPK dari 3 dan 6, kita lihat nilai yang sama, yaitu 6 dan 12. Karena dari 3 dan 6 ini nilai yang sama, kelipatannya yang sama itu adalah angka 6 dan 12. Jadi, KPK dari 3 dan 6 adalah 6 karena persekutuan yang terkecil itu adalah 6. Jadi kalau bingung misal nentuin KPK itu gimana? Kan ada 6 dan 12. Jadi dalam garis bilangan ini yang paling kecil itu berapa? Adalah 6 karena 6 lebih kecil daripada 12. Jadi itu yang disebut KPK dari 3 dan 6. Lanjut ya. Ini soalnya adalah tentukan KPK dari 28 dan 42. Ini menentukan KPK dengan pohon faktor. Kalau yang tadi dengan garis bilangan. Jadi caranya sama seperti kemarin dalam membagi dengan pohon faktor. Jadi 28 dibagi dengan angka yang paling kecil yaitu 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Begitu juga angka 42 dibagi dengan 2 sama dengan 21. Karena 21 tidak bisa dibagi 2, maka langsung kita bagi di 3, yaitu 7 hasilnya. Nah, sudah seperti ini, kita lihat faktor bilangannya ada 2, 2, dan 7. Kemudian yang 42 ada 2, 3, dan 7. Atau yang 28 ini kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, dalam menentukan KPK dari 28 dan 42, di sini kita harus menyalin hasilnya. Nah, berhubung 28 dan 42 ini sama-sama memiliki angka 2, tapi kita harus lihat kalau yang 28 ini 2-nya pangkat 2. Kalau yang 42 ini 2-nya hanya 1 saja, berarti lebih besar ya. Yang 2 pangkat 2, berarti kita ambilnya 2 pangkat 2. Yang 2 di bawah ini kita hilangkan atau kita coret.
kemudian dikali dengan 3 dan dikali dengan 7. Karena dalam menentukan KPK menggunakan pohon faktor, kita harus mencari nilai yang sama antara 28 dan 42. Karena di sini angka 7-nya itu ada 2, maka kita tulis 1 saja. Kalau angka 2-nya itu tadi ada 2, tetapi dia ada pangkatnya, kita menulisnya yang lebih besar, yaitu 2 pangkat 2 kita pilih. Nah, setelah seperti ini sudah dapat 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7, maka kita kalikan, yaitu hasilnya 84. Lanjut ya. Tadi kita udah belajar tentang garis bilangan, kemudian ada pohon faktor, dan yang ini kita menentukan KPK dengan tabel. Nah, di sini caranya hampir sama dengan pohon faktor. Jadi, kalian harus membuat dulu tabelnya, kemudian kalian isi angka 28 dan 42. Nah, kalau menggunakan tabel ini, kalian harus membagi dengan satu angka yang sama supaya 28 dan 42 bisa sama-sama dibagi dengan angka tersebut. Nah, yang pertama itu pasti 2, karena yang paling kecil kita ambil. Dibagi 2 sama dengan 14, karena 28 dibagi 2 14. Kemudian 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, sudah seperti ini, 14 dan 21 apakah bisa sama-sama dibagi 2? Iya, ternyata bisa. Jadi kita bagi 2 lagi, yaitu hasilnya 7 dan 21. 7 dan 21 ini kira-kira bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Karena tidak bisa dibagi 2, maka kita akan bagi dengan angka 3, yaitu hasilnya 7 dan 7. Setelah itu sama-sama kita bagi dengan 7, hasilnya 1 dan 1. Setelah seperti ini kita udah dapet ya, berarti kita harus mengalihkan semua faktor prima pembagi. Di sini sudah Bunda lingkarin warna putih, itu berarti yang akan dikalikan. Kalau dalam menentukan KPK dengan tabel, kita mengalihkan faktornya itu yang faktor prima pembagi ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Kalau di sini semuanya itu kita kaliin. Jadi mau 2-nya 2 kali itu semuanya kita masukin. Jadi 2 dikali 2 kali 3 kali 7 itu sama dengan 84. Jadi semuanya itu hasilnya sama, walaupun Ananda mau pakai cara yang tabel atau pohon faktor atau garis bilangan, itu hasilnya sama. Jadi terserah Ananda mudahnya mau menggunakan cara yang mana, yang nyamannya aja ya. Oke, mungkin sekian dari Bunda. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga Ananda semua paham dengan apa yang Bunda sampaikan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.